2014, anak di bawah umur dan pelajar masih mendominasi tingkat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Dumai. Selain itu, terdapat 4 zona rawan kecelakaan yang terdapat di Kota Dumai. Meski telah sering dilakukan penyuluhan yang dilakukan oleh Polres Dumai ke sekolah-sekolah dari tingkat sekolah dasar atau SD hingga ke jenjang perguruan tinggi atau kampus yang terbesar di Kota Dumai, namun hal itu belum juga memberikan hasil yang positif di kalangan pelajar dan anak di bawah umur. Yang mana dari unit Laka Lantas mencatat 50% kecelakaan di Kota Dumai masih didominasi oleh anak di bawah umur dan pelajar. Selain itu juga terdapat 4 zona yang merupakan daerah rawan akan kecelakaan lalu lintas saat ini. Daerah tersebut diantaranya terdapat di kilometer 15 hingga 23 yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Bukit Kapur, Jalan Gatot Subroto kilometer 12 di Kecamatan Dumai Selatan, Jalan Cuk Nyadin di Kecamatan Purnama, dan Jalan Jenderal Sudirman di Kecamatan Dumai Kota. Aibda Nainggolan kepada Kabar Pesisir mengatakan, diharapkan selain polisi juga harus terdapat peran aktif orang tua dalam mengawasi perkembangan anaknya tersebut. Selain itu, orang tua juga dapat bijaksana dalam memberikan kendaraan sepeda motor kepada anak di bawah umur, guna mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak-anak nantinya. Tindak kecelakaan lalu lintas yang kita tangani dari Januari 2014 hingga Desember ini ada berapa kasus ini? Oke, kasus kecelakaan lalu lintas yang kita tangani dari bulan Januari hingga saat ini Desember ini sepanjang tahun 2014 ini kita sudah menangani 86 kasus dengan tingkat fatalitas korban meninggal dunia 22 orang, luka berat 48 orang, luka ringan 88 orang, dan perkiraan kerugian material 121.100.000. Saat ini yang 86 kasus tersebut sudah kita proses, dan sampai saat ini kita masih memiliki tunggakan perkara. Sampai saat ini masih tinggal 16 kasus perkara Laka Lantas yang sedang kita proses. Daerah mana yang paling rawan akan kecelakaan? Dari 86 kasus tersebut, rawan Laka Lantas yang sudah kita data sesuai dengan black spot masih di Juwaraya atau ranking satunya masih di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, khususnya kilometer 15 sampai 23. Yang kilometer 15 sampai 23 itu kita jadikan jadi hotspot ataupun daerah RSPA, Road Safety Action, daerah RSPA, daerah pantauan khusus kita, karena dalam sepanjang Jalan Soekarno-Hatta ini kilometer 15 sampai 23 tersebutlah yang sering terjadi laka lantas dan yang memiliki tingkat fatalitas yang cukup tinggi. Setiap kecelakaan lalu lintas yang terjadi tidak jarang sekali tidak terselamatkan dan bahkan selalu meninggal dunia di TKP maupun di rumah sakit umum. Terus yang kedua, daerah black spot kita untuk daerah wilayah Bukit Timah itu di kilometer 12 Jalan Gatot Subroto. Di sana sepanjang tahun ini ada 3 kasus yang kita tangani dengan tingkat fatalitas korban meninggal dunia ada 2 orang. Selanjutnya daerah black spot kita yang untuk wilayah kota, itu terdapat di Jalan Cuk Nyadin, Kelurahan Purnama, yaitu antara persimpangan 4 TPI dengan persimpangan 4 Dok atau Pasar Dok yang lama. Di sana ada 5 perkara kasus laka lantas yang kita tangani dengan tingkat fatalitas korban meninggal dunia 4 orang, termasuk personil Polres Dumai di sepanjang tahun 2014 ini. Kemudian untuk wilayah Kecamatan Medang Kampai, daerah black spot kita adalah di Jalan Arifin Ahmad, tepatnya di Kelurahan Teluk Makmur ataupun Mudang. Sepanjang 2014 ini kita tangani perkara di sana ada 5 kasus dengan korban meninggal dunia 1 orang. Kemudian untuk wilayah Kota Dumai, di dalam kotanya masih dipegang oleh Jalan Sudirman. Jalan tersebut ya
dari daerah black spot atau rawan kecelakaan yang sudah kita data, yang sudah kita mapping tersebut, kita mengirimi surat. Salah satu kita teliti, kita evaluasi apa sebenarnya yang menjadi penyebab laka lantas tersebut. Di sana kita evaluasi, dapat kita lihat dari TKP mungkin kekurangan rambu-rambu atau tidak adanya lampu penerangan jalan. Sehingga dari evaluasi kita tersebut, kita surati pihak PU ataupun Dinas Tata Kota agar segera memasang atau menghidupkan kembali penerangan jalan atau menambah rambu-rambu di jalan tersebut, sehingga masyarakat pengguna jalan mengetahui dan melihat dan bisa lebih berhati-hati dengan adanya rambu-rambu peringatan tersebut. Untuk daerah Jalan Cuk Nyadin, yang menjadi black spot kita untuk Kelurahan Purnama, kita sudah menyurati pihak Dinas Tata Kota maupun pihak PU ataupun Dishub agar di sana dibuat garis kejut atau garis getar, karena jalan tersebut bertikungan landai cukup bagus, tapi untuk sepanjang 2014 ini tingkat fatalitas yang cukup tinggi di sana, dari 5 kasus menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 4 orang. Itu yang kita berdasarkan evaluasi yang kita tindak lanjuti untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, khususnya di daerah-daerah black spot yang sudah kita tentukan atau yang sudah kita petakan, dan umumnya di wilayah Kota Dumai. Mudah-mudahan ke depan masyarakat, tingkat etika berlalu lintas masyarakat sudah mulai maju atau sudah mulai paham. Di samping itu, kita juga sudah melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap murid-murid atau terhadap sekolah-sekolah tingkat SD atau TK, dan mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga tingkat lanjutan atas maupun polis goes to kampus. Kita sudah melaksanakan pembinaan dan penyuluhan agar tertib berlalu lintas di jalan atau pengetahuan etika berlalu lintas mereka semakin meningkat. Pantauan tim Kabar Pesisir di lapangan, di mana selama ini banyak terdapat anak di bawah umur yang sudah dapat mengendarai sepeda motor tanpa adanya pengawasan dari orang tua, yang mana jika peran aktif orang tua dan polisi dapat berjalan diharapkan dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas di Kota Dumai. Dumai Riau, Sarwadi, Kabar Pesisir melaporkan.